Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, malam hari ini kita akan bahas lagi untuk salah satu altcoin yang lagi hot banget pastinya. Selain Solana, pastinya Cardano gitu guys. Dan kalau misalnya teman-teman yang sudah masuk ke Telegram channel, harusnya beberapa jam yang lalu sudah ngelihat juga post saya di Telegram channel itu soal pembahasan saya mengenai Cardano. Dan sekarang baru beberapa jam kemudian udah mulai bergerak. Jadi selamat kalau misalnya kalian yang sudah sempat open posisi ataupun udah sempat serok. Dan di video kali ini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang tadi saya kirimkan gambarnya. Dan kalau misalnya teman-teman yang belum masuk Telegram channelnya, silahkan masuk dulu juga boleh kalau mau join. Linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari market cap, coin market cap dulu ya. Jadi ketika saya merekam video ini, Cardano sudah naik lagi sebesar 5% ke 2,72 dolar atau naik sekitar 5% hari ini. 7 hari terakhir masih termasuk lumayan, Cardano naik 9% gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke chartnya Cardano, dimulai dari daily chart terlebih dahulu, oke. Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui, beberapa kali kita sudah pernah membahas Cardano. Pertama kali di sini saya sudah bilang, pertama itu kita tunggu dulu retest dari area resistance sebelumnya, dan kita di sini retest lalu kita ngepump lagi ke atas. Dan kemarin video terakhir kalau tidak salah saya juga ada pesan bahwa area 2,6 dolar ini kemungkinan akan membawa semacam resistance dan kita akan retest. Oke, dan ternyata juga benar, kita hampir nyampe 2,58, kemudian kita retest dan kembali naik. Dan sekarang kita kembali lagi retest ke area support di sini yang merupakan all time high sebelumnya. Otomatis ini sangat signifikan guys. Dan sekarang kita udah mulai lagi rebound ke atas. Nah, ini di chart daily terlihat cukup baik ya. Kalau misalnya kita zoom in ke 1 hour chart. Oke, jadi sebenarnya kalau teman perhatikan, ini adalah mungkin gambarnya mirip seperti yang tadi saya kirimkan di Telegram channel. Nah, jadi yang mau saya beritahu adalah sebenarnya pergerakannya itu mirip sekali dengan yang terjadi di sini. Ketika kita breakout dari sebuah area resistance di sini, ya kan, kita tunggu retestnya. Kemudian ketika breakout dari trendline di sini, kita boleh join. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tidak sempat masuk di sini ketika saya membuat video waktu itu, masih ada kesempatan. Ketika saya bilang di sini kita akan retest dulu, dan di sini kalau teman-teman perhatikan, kita juga diberikan semacam retest, oke? Di sini, kalaupun teman-teman ragu masuk di sini karena kita persis di all time high, nah sekarang kita diberikan sekali lagi kesempatan gitu ya. Nah, kita diberikan lagi retest disertai dengan ya semacam falling wedge lah ya di sini. Oke, dan sekarang kita udah breakout dari pattern tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman yang misalnya nih, saya anggapan teman-teman masuknya kan mungkin beda-beda ya. Mungkin ada yang masuknya baru di sini, ada yang masuknya udah baru di sini ya kan. Intinya mau saya pesan adalah selalu stop lossnya guys, stop lossnya. Oke, kalau misalnya kalian masuknya di area sini, ya sudah. Kalau kita kan sekarang udah breakout nih, stop lossnya taruhlah ke break even, taruhlah ke entry point, supaya apapun yang terjadi sekarang kita tidak lagi loss. Karena kenapa? Walaupun sekarang kita udah breakout dari pattern ini, kita tidak ada melihat retest. Oke, belum ada melihat retest, atau kita belum ada melihat pattern continuation lagi. Jadi paling amannya ya sudah, kalau teman-teman udah serok di sini, ya sudah, teman-teman taruh lagi stop lossnya, jangan lagi di sini tapi sudah di entry point. Karena kenapa? Karena seperti yang tadi pagi kita jelasin soal Bitcoin juga, masih ada kemungkinan satu wave lagi penurunan ke bawah. Nah, bisa jadi itu masih terjadi. Makanya kita masih harus super waspada ya kan. Tetapi sekarang terlihat cukup baik, dan ya kalau misalnya teman-teman mendapatkan retest seperti ini, oke, ini lebih baik lagi retest. Kemudian teman-teman gambar saya trendline-nya di sini.
Ketika breakout ya sudah, itu juga bisa jadi sebuah setup buy lagi. Jadi yang tadi saya beritahu adalah bahwa pergerakan ini sangat textbook gitu ya. Textbook itu artinya ya inilah yang kalau misalnya teman-teman lihat di buku-buku itu soal support and resistance, ya inilah yang diajarkan. Simple banget. Ketika breakout dari resistance, retest, teman-teman nunggu retestnya, kita melanjutkan ke area resistance berikutnya. Ketika sudah breakout lagi area resistance berikutnya, kita retest lagi. Retest, nah apakah akan terjadi pengulangan dari hal seperti ini? Ya bisa jadi. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang short term trader, otomatis harus super disiplin, oke? Karena bisa saja semua masih bisa terjadi. Jadi teman-teman jangan terlalu overconfidence. Kalau kita sebagai trader tidak boleh terlalu overconfidence. Dalam artian kita tidak boleh terlalu yakin bahwa analisa kita udah pasti benar seperti itu. Kita harus selalu was-was. Karena apapun bisa terjadi, guys. Ya kan? Bisa jadi tiba-tiba kita langsung dibawa turun lagi untuk membuat semacam false breakout, ya kan? Tetapi memang kalau misalnya teman-teman yang long term holder, menurut saya ya kalau sekarang kita diberikan retest lagi seperti ini, sebenarnya ya area set bisa lah. Kalau misalnya teman-teman mau cicil-cicil masuk serok ya di sekitar sini juga udah oke harusnya. Kalaupun turun lagi, ya seperti yang saya katakan, kalau misalnya teman-teman yang long term holder, sebenarnya itu udah paling enak gitu ya, paling nggak pusing. Karena apa? Teman-teman nggak usah pusing hari ini bakalan naik apa turun, bakal turun apa naik gitu ya. Karena apa? Kalau teman-teman memang tujuannya utamanya untuk invest long term, ya sudah teman-teman cicil saja gitu. Kalau turun, justru teman-teman happy. Karena apa? Teman-teman bisa mendapatkan Cardano dengan harga yang lebih murah. Kalau misalnya teman-teman bilang ke saya, teman-teman mau invest long term di Cardano, otomatis kan asumsi saya teman-teman percaya bahwa kedepannya Cardano projectnya akan terus bertahan dan harganya terus naik dong. Itu kan pasti ekspektasi para long term investor, ya kan? Kalau misalnya teman-teman percaya seperti itu, ya harganya makin murah, teman-teman harusnya makin senang, ya kan? Karena berarti teman-teman mendapatkan harga yang lebih murah untuk Cardano, dan teman-teman percaya kan kedepannya Cardano tetap akan naik gitu. Jadi kalau untuk long term investor ya seperti biasa tidak ada masalah, dollar cost averaging saja. Kalau yang short term trader sebenarnya ini ada setup untuk buy, ya kan? Tetapi pesan saya selalu hati-hati, money managementnya harus oke, stop lossnya, risk managementnya harus oke, semuanya harus disiplin, oke? Jangan sampai teman-teman overconfidence. Walaupun kita memang mempunyai lumayan banyak indikasi, pertama kita retest di support sebelumnya di all time high di sini. Kedua, kita juga udah breakout dari pattern falling wedge ini. Yang sisanya kalau misalnya teman-teman super konservatif, sebagai seorang trader yang konservatif, tinggal menunggu lagi apa? Retestnya saja. Teman-teman memang tipe trader yang konservatif gitu ya. Nah, dari retest ini baru kita melihat breakoutnya dan ikutan join seperti ini nih. Nah, kalau teman-teman mau lihat apa yang barusan Koko itu jelasin apa gitu ya. Nah, ini kita breakout dari trend line-nya di sini, breakout. Nah, kita retest dulu tuh dari sini. Baru kita join. Nah, itu yang saya maksud tadi, guys. Jadi, ya, selamat kalau misalnya teman-teman udah sempat masuk, oke. Tapi pesan saya selalu jangan overconfidence ya. Sebagai short term trader kita nggak boleh seperti itu. Dan mudah-mudahan lah kita masih bisa terus melanjutkan kenaikan ke atas. Dan mudah-mudahan altcoin yang lain juga ikut bergerak naik ya. Supaya kita tidak, kalau kalian di grup itu rata-rata kayaknya lagi galau gitu ya. Ngelihat market beberapa hari ini merah. Tetapi guys, namanya market apalagi kripto seperti ini, volatilitasnya itu sudah sewajarnya seperti ini. Kita nggak bisa expect harga selalu naik terus-menerus tanpa ada hari-harinya di mana kita koreksi dulu beberapa hari, atau bahkan beberapa minggu, atau bahkan beberapa bulan. Apakah teman-teman udah tidak ingat ketika kita di bulan Mei sampai bulan Juni, ya kan? Kita bukan Juni. Kapan itu kita mulai naiknya? Coba kita cek. Bitcoin dari bulan apa? Ya kan, dari bulan Mei sampai bulan Juli akhir kita terkoreksi. Ya kan? Masa koreksi sekecil ini pun teman-teman udah galau gitu kan, aneh. Padahal kita udah pernah melewati yang lebih berat dari ini. Jadi teman-teman harus stay disiplin, oke? Jangan sampai kebawa emosi. Sip? Oke, itu aja untuk update Cardano-nya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai.
Dan pastinya semoga bermanfaat video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.